Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat, Mustafa NR, disebut mengirimkan surat berisi ancaman secara langsung, bukan melalui jasa kirim. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan Asasi Manusia, Ihsan Abdullah mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah surat dari Mustafa. Menurut Ihsan, dalam suratnya Mustafa mengaku sebagai wakil Nabi. Pada surat pertamanya, Mustafa meminta bertemu dengan pimpinan MUI, namun tidak ada pernyataan yang secara gamblang menjelaskan tujuan pertemuan itu. Permintaan tersebut kemudian dibahas di Komisi Pengkajian. Pada surat berikutnya, Mustafa menyampaikan ancaman, tetapi Ihsan tidak mengungkap detail ancaman tersebut. Ihsan mengungkapkan surat terakhir Mustafa diterima MUI pada periode Juli 2022. Setelah menerima surat berisi ancaman, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan lingkungan sebagai bentuk koordinasi. Terpisah, Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Soleh menunjukkan surat yang dikirimkan Mustafa. Dalam surat itu tertulis keterangan surat yang ke-6. Dalam surat itu, Mustafa mengaku sebagai wakil Nabi dan meminta bertemu dengan Ketua MUI untuk mempersatukan umat. Sebelumnya, gedung MUI di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat ditembaki oleh orang yang tak dikenal pada Selasa 2 Mei 2023 siang. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang resepsionis di lokasi mengalami luka-luka. Satu korban bernama Bambang mengalami luka tembak di punggung, sementara satu korban lainnya bernama Tri mengalami luka di tangan akibat pecahan kaca. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkapkan KTP pelaku beralamat Lampung. Kemudian menurut Karyoto, pelaku menggunakan airsoft gun dalam melancarkan aksinya. Pelaku disebut pingsan setelah dibekuk oleh petugas keamanan gedung MUI dan dibawa ke Puskesmas Menteng. Namun saat diperiksa dokter Puskesmas, pelaku dinyatakan meninggal dunia. Selamat malam, Polda Metro Jaya dan jajarannya khususnya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama ya, tadi pada hari ini tepatnya di kantor MUI Pusat ini telah terjadi suatu adanya dugaan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana yang kemudian dengan segera tepatnya pada hari ini Selasa pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian dilaporkan dengan segera dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan langkah-langkah setelah adanya informasi dan laporan. Rekan-rekan, yang pertama tadi kita ketahui bersama bahwasannya adanya seseorang laki-laki ya, dengan inisial ya, yaitu atas nama M ini mendatangi kantor MUI tepatnya kurang lebih pukul 11 dan kejadiannya adalah sekira pada waktu lini masa di CCTV ya, itu 11.24. Setelah turun di depan tempat MUI dengan menggunakan online atau taksi online ya, yang tentunya ini akan kita dalami, kemudian turun dengan sendiri, kemudian melapor di tepatnya pada lobi kantor MUI, kemudian diterima dan selanjutnya melakukan pengancaman dengan cara penyerangan menggunakan senjata yang patut diduga saat ini masih didalami melalui forensik ya, saintifik. Ini adalah jenis airsoft gun, air gun ya, sedang melalui proses. Kemudian mengenai salah satu seseorang karyawan yang kemudian saat ini juga akan kita lakukan proses pemeriksaan. Dari perkenaannya itu tidak sama seperti senjata api, jadi ini untuk menekankan bahwasannya ini adalah airgun namun butuh proses untuk pembuktian melalui forensik. Kemudian karyawan ada 3 orang menghindari penyerangan pelaku yang kemudian mengarah pada satu pintu yang kemudian kita ketahui di TKP itu pintunya pecah ya, dan scientific forensik juga sedang bekerja untuk mendalami ini. Apa penyebab pecahnya? Apakah karena adanya tembakan? Tentu nanti forensik akan mendalami
dari bentuk pecahan kaca itu ada satu yang itu nanti dianalisis, dan kemudian juga ada CCTV yang kita juga akan lakukan analisis. Kemudian dapat dihentikan perbuatan pelaku oleh karyawan dari MUI. Tidak berapa lama kemudian juga ada dari pihak kepolisian, ya. Kemudian kepolisian dengan langkah-langkah segera melakukan pengamanan, SOP-nya, kemudian dibawa ke Polsek, dan kemudian SOP lagi. Sampai di sini siapapun yang diterima akan dilakukan langkah-langkah pengecekan dalam fisik atau kesehatannya, ya. Maka itu dibawa ke Polsek, dibawa oleh Polsek Menteng ke Puskesmas Menteng, ya. Kemudian untuk pelaku sedang dilakukan otopsi, ya. Kita masih tunggu lagi hasilnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya sekarang adalah kita akan menjelaskan langkah-langkah apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan langkah apa yang sudah dan terus sebagai tindak lanjut. Silakan kepada Pak Direktur. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.